Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadrawi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah praktek pengamalan ibadah terkait ilmu faraid atau ilmu mawaris dan tentang berkaitan dengan aplikasi untuk menghitung warisan itu. Nah, jadi di sini bisa diketik di Google iWaris. Nah, ini aplikasinya, kita klik aja sini. Nah, langsung keluar, langsung klik hitung ini. Nah, baiklah, seperti yang ditugaskan. Nah, ini dia jawaban untuk kasus yang pertama, yaitu di sini saya mempunyai di sini 100 juta rupiah harta, 100 juta rupiah. Nah, yang meninggal itu laki-laki, hutang tidak ada, wasiat. Nah, di sini anggap aja lah 100 juta ini sudah bersihnya, harta bersihnya sudah 100 juta. Klik lanjut. Pada kasus utama ini saya tidak mempunyai istri, lalu tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak mempunyai anak perempuan. Namun saya mempunyai ayah dan ibu. Lalu kita klik lanjut. Cucu laki-laki dan cucu perempuan tidak mungkin. Lalu klik lanjut. Nah, di sini dijelaskan kakek dan nenek dilewati karena sudah terhalang oleh ayah dan ibu. Klik lanjut. Nah, dan sudah dapat diketahui hasilnya karena ada penghalang dari ahli waris. Jadi, nah di sini hasilnya telah keluar. Nah, untuk ibu mendapat 1/3 bagian, yaitu 33.333.333 rupiah. Dan ini ayah mendapatkan 2/3 bagian, yaitu 66.666.667 rupiah. Baiklah, itu dia. Lalu kita lanjut pada kasus kedua. Di sini sama, masih 100 juta hartanya. Lalu yang meninggal ini ayah. Nah, yang meninggal ini seorang ayah, dia punya laki-laki. Yang meninggal laki-laki, hutangnya tidak ada, wasiat, tahjiz atau zahis tidak ada. Anggap aja sudah dihitung kan 100 juta bersihnya. Klik lanjut. Mempunyai seorang istri. Ini ya kasus kedua. Ini 1 orang anak, 1 anak perempuan, dan mempunyai seorang ibu. Lalu klik lanjut lagi. Cucu laki-laki dan cucu perempuan dilewati karena sudah terhalang oleh anak laki-laki. Nah, lalu kita klik lanjut. Kakek dari ayah apakah masih ada? Tidak ada. Klik lanjut. Sudah dapat diketahui hasilnya karena ada penghalang dari ahli waris. Nah, ini dia hasilnya. Istri mendapatkan 3/24 bagian. Ini jumlahnya. Ibu mendapatkan 4/24 bagian. Anak perempuan mendapatkan 17/72 bagian. Dan anak laki-laki mendapatkan 17/36 bagian. Nah, itu dia untuk kasus kedua. Ini hasilnya. Lalu kita lanjut ke kasus ketiga. Yang ini masih sama, hartanya 100 juta rupiah. Nah, yang meninggal ini kakek lah, seorang kakek. Lalu ya, anggap saja 100 juta ini tadi nilai bersihnya sudah. Nah, kita klik lanjut. Kakek mempunyai 1 orang istri, mempunyai 1 orang anak laki-laki, dan mempunyai 3 orang anak perempuan. Ayah dan ibunya sudah meninggal. Nah, di sini dijelaskan cucu laki-laki dan cucu perempuan dilewati karena sudah terhalang oleh anak laki-laki. Lalu cucu perempuan dilewati karena sudah terhalang oleh 2 anak perempuan atau lebih. Kakek dari ayah sudah tidak ada lagi. Nenek tidak ada.
Nah, sudah dapat diketahui hasilnya karena ada penghalang dari ahli waris. Nah, ini dia hasilnya. Sang istrinya mendapatkan 1/8 bagian. 3 anak perempuan tadi mendapatkan 21/40 bagian. Lalu anak laki-lakinya mendapatkan 70/20 bagian. Nah, ini dia hasilnya. Ini untuk kasus yang ketiga. Nah, jadi ini untuk kasus yang ketiga. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait penggunaan aplikasi e-waris tadi dan terkait kasus-kasus itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tentang yang tadi, tentang ilmu faraid. Kali ini saya akan tadi kan saya menggunakan aplikasi e-waris. Nah, kali ini dengan cara tertulis selanjutnya. Nah, di sini kasus sini silsilah saya dulu ya. Kondisi keluarga saya sini ada sini saya dan 1 orang adik perempuan, adik perempuan. Nah, di atas sini ada ayah, di sini ada ibu. Terus kita naik ke atas lagi, di sini ada nenek, sini kakek. Terus di sini nenek, sini kakek. Nah, jadi saya di sini 2 bersaudara. Nah, kasus yang pertama seperti yang ditegaskan, seolah-olah saya di sini. Nah, di sini ada harta yang siap dibagi itu sama dengan seperti tadi, rupiah 100 juta rupiah. Nah, 100 juta rupiah. Nah, lalu kita di sini hitung yang berhak mendapatkan harta warisan ialah ahli waris. Sini sama dengan ayah, ini ayah dan ibu. Di sini yang mendapatkan waris adalah ayah dan ibu. Nah, mengapa adik perempuan saya tidak dapat? Karena terdindingi oleh ayah saya. Nah, terus kakek dan nenek ini terdindingi oleh ayah dan terdindingi oleh ibu. Nah, jadi ahli warisnya adalah ayah dan ibu. Nah, jadi di sini ayah adalah ashabah. Mengapa ashabah? Karena saya tidak punya anak ataupun cucu laki-laki. Nah, tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki. Jadi di sini ayah ashabah. Ashabah itu ialah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris zawil furud. Nah, jadi sisa hartanya ini terus ini sisa harta setelah dibagikan kepada yang sisa harta. Nah, sama dengan sisa harta. Nah, di sini lalu ibu
ibu di sini mendapatkan 1/3 bagian, mungkin 1/3 bagian karena saya tidak punya anak ataupun cucu laki-laki. Tidak punya anak cucu laki-laki. Nah, ayah ashabah sama sisa harta, lalu ibu mendapatkan 1/3 bagian. Lalu sini kita tulis saja ayah ashabah, ibu 1/3. Nah, jadi pada kasus ini kita langsung saja hitung. Sini kan ibu ashabah ini kan tadi sama dengan sisa harta setelah dibagikan tadi. Nah, di sini ibu kan tadi mempunyai sebesar harta yang siap dibagi sebesar 100 juta. Nah, di sini ibu 1/3 berarti sama dengan, nah di sini terus ibu sama dengan 1/3 dikali 100 juta. Nah, jadi sama dengan ibu mendapatkan bagian sebesar 33.333.333 rupiah. Nah, lalu ayah mendapatkan sisa harta. Jadi rupiah 100 juta kita kurang 33 juta 3 juta tadi. Nah, jadi 33 juta, jadi ayah sama dengan 66 Rp 66 juta 666.667. Nah, jadi kita tulis saja di sini. Nah, ayah mendapatkan sebesar 66.666.667, sedangkan ibu mendapatkan sebesar 33.333.333 rupiah. Nah, jadi jika dijumlahkan ini totalnya sama dengan 100 juta rupiah. Jadi kenapa di sini adik perempuan saya tidak mendapatkan hak bagiannya ini? Karena tertindingi oleh ayah. Nah, jadi seperti itu untuk kasus yang pertama. Dan inilah hasilnya. Ayah mendapatkan ashabah dan ibu mendapatkan 1/3. Nah, ayah 66 juta dan seterusnya. Ibu 33 juta dan seterusnya. Seperti itulah untuk kasus yang pertama. Nah, lalu kita ke kasus yang kedua. Nah, di sini seolah-olah ini ayah yang meninggal. Ayah hartanya tadi sama sebesar 100 juta ya. 100 juta. Oke. Nah, jadi di sini kan kasusnya seolah-olah ayah di sini meninggal. Yang ini
meninggal. Tapi dalam kan disesuaikan dengan kondisi keluarga kan. Di sini kakek saya juga telah wafat gitu kan. Nah, kakek saya ini terus itu tulis sini kakek sudah wafat. Kakek wafat, jadi yang mendapatkan ahli warisnya ialah nenek atau ayah atau bukan ayah, ibu dari ayah saya. Lalu di sini yang mendapatkannya juga ialah di sini ialah istri, ibu, terus ini ibu, istri dari ayah saya. Lalu ada saya dan juga adik perempuan. Nah, jadi bagiannya itu ialah tulis ini nenek dalam kurung ibu dari ayah saya mendapatkan sebesar 1/6 bagian karena ada para waris. Para waris itu ya, di sini karena ada para waris yaitu saya. Lalu ada ibu dalam kurung istri dari ayah saya. Istri dari ayah saya mendapatkan 1/8 karena mempunyai anak. Lalu di sini ada saya dan adik perempuan. Nah, di sini adik perempuan yaitu ashabah. Mengapa ashabah? Karena ada saya, karena ada anak laki-laki. Karena ada anak laki-laki. Ashabah ya, seperti tadi sisa. Lalu saya di sini anak laki-laki mendapatkan 2 kali dari anak perempuan. Nah, 2 kali dari anak perempuan. Lalu kita hitung asal masalah dalam kurung KPK. Nah, kelipatan dari 6 dan 8 yaitu sama dengan 24. Temu 24. Lalu kita hitung. Sini nenek saya sama dengan berapa tadi? 1/6. 1/6 ini dikali 24. Dikali 24 bagi 6 sama dengan 4.
Lalu sini ibu saya mendapatkan 1/8 tadi karena ada anak yaitu saya. Ayah saya yang punya anak yaitu saya. Jadi 24 dibagi 8 sama dengan 3. Nah, 3. Sedangkan untuk saya kan dengan adik saya ashabah. Jadi hitung dulu yang ada bagiannya ini dulu. Nah, kita hitung dulu bagian ini. Kita jumlahkan. Nah, jumlah 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, lalu untuk menghitung sisanya, sisa 24 tadi dikurang dengan angka ini, total ini 7 sama dengan 17. Nah, ini 17. Sisanya 17 ashabah. Nah, 17 bagian maksud. Nah, lalu kita hitung saja. Sini kita hitung dulu untuk nenek saya. Nenek saya sama dengan ini kan KPK-nya 24. Nah, kita sini 24. Nah, di sini kan 24 dibagi dengan 6 sama dengan 4. Nah, kita dari sini 4 tadi. 4 di sini dikali 100 juta. Nah, ini bisa kita sederhanakan sama dengan 1/6 dikali 100 juta. Nah, ini dia 100 juta. Jadi sama dengan berapa ini? 100 juta dibagi 6, 16. Nah, kita tes RP aja langsung. RP 16 juta 666.666. Nah, itu dia. Lalu kita hitung lagi untuk ibu saya. Ibu saya tadi 3/24 berarti 3/24 dikali 100 juta. 3/24 dikali 100 juta. Ini bisa kita sederhanakan pecahannya menjadi 1/8. Nah, dibagi 3 kan. Nanti dikali 100 juta. Nah, di sini jadi 1/8 dikali 100 juta ialah 2 Rp 12.500.000. Nah, di sini jadi sisa ini kan ibu sudah dapat 12.500.000, nenek saya 16.666.666. Nah, jadi di sini tinggal untuk saya dan adik perempuan saya. Jadi dikurangi saja nih. Nah, kita total dulu ya. Ini nih 16.666.666 tambah 12.500.000. Totalnya berapa sudah? Supaya untuk mencari tahu sisanya tadi. Jadi ini dijumlahkan hasilnya 29.166.666. 12.166.666. Jadi sisanya 100. Nah, sini 100 juta dengan 29.166.666 dikurang. Jadi hasilnya ialah 70.833.334.
Nah, ini hasilnya, sisanya. Nah, jadi kan di sini tadi, nah seperti dijelaskan tadi, saya mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan, sedangkan anak perempuan dapat sisanya. Nah, jadi kan kita tulis di sini bagian kosong di sini, berarti saya 2 sama dengan 2 kali anak perempuan sama dengan 1. Nah, 2 kali. Nah, jadi berarti totalnya sama dengan, kita jumlahkan ini, tambah totalnya 3 bagian. Nah, lalu kita hitung aja nih, 70.883.334 kita bagi 3. Nah, sini saya sudah mendapatkan jawaban hitungannya. Ini kalau dibagi 3 sama dengan 23.611.111. Nah, ini berarti satu bagian sama dengan 23 juta ini. Nah, lalu tadi kan saya dapatkan 2 kali anak perempuan, adik perempuan saya 1 kali ya, 1 kali. Jadi 1 bagian 23.611.111 rupiah. Berarti adik perempuan saya, kita tulis di sini lah. Kita tulis nenek saya tunggu sebentar. Nah, nenek saya tadi 16.666.666. Ibu saya mendapatkan 12.500.000. Lalu adik perempuan saya mendapatkan 1 bagian tadi 23.611.111. Nah, sedangkan saya mendapatkan nih seperti di sini 2 kali anak perempuan. Jadi 23.611.000 ini 11.111 rupiah ini kita kalikan 2. Jadi saya mendapatkan 47.202. Nah, jadi ini hasil pembagian saya. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini kasus selanjutnya, jika kakek saya meninggal. Nah, lalu hartanya masih sama jumlahnya, hartanya sebesar 100 juta rupiah. Nah,
Di sini yang mendapatkan nah di sini saya dan adik perempuan saya tidak dapat karena terhalangi oleh ayah saya, dalam tanda kurung anak laki-laki kakek saya, anak laki-laki kakek saya. Jadi saya dan adik perempuan saya tidak mendapatkan. Lalu seperti sebelumnya, di sini ayah saya anak kakek saya. Di sini ayah saya anak kakek saya mendapatkan 2 kali. 2 kali anak perempuan. Dan di sini ayah saya mempunyai, kakek saya mempunyai 3 anak perempuan, berarti ayah saya mempunyai 3 orang bibi. 3 bibi. Nah, anak perempuan tadi apa namanya, ashabah. Nah, jadi anak perempuan ini mendapatkan sisanya. Lalu nenek saya atau istri dari kakek saya. Nah, di kasus ketiga kan kita dari sini kakek saya wafat. Nah, kasusnya kan kakek saya wafat, siapa yang dapat warisan? Nenek saya. Nah, di sini nenek saya, istri dari kakek saya, mendapatkan 1/8 karena ada anak. Karena dapatkan 1/8 karena ada anak. Nah, jadi karena di sini cuma ada 1 pecahan, kita langsung saja di sini hitung untuk nenek saya sama dengan 1/8 dikali 100 juta sama dengan 12.500.000. Nah, untuk nenek saya mendapatkan 12.500.000. Lalu kita tulis lagi kan di sini ayah saya. Ayah saya kan mendapatkan 2 kali anak perempuan dari kakek saya tadi. Lalu saya mempunyai 3 orang bibi. Nah, berarti di sini ada 3 kali. 3 kali. Nah, berarti di sini ada total, berarti ada 5 bagian. 5 bagian. Nah, jadi di sini kita kurangi dulu. Ini kan sudah tadi dapat. Nah, jadi sini kita tulis 100 juta dikurang 12.500.000 sama dengan 87.500.000. Nah, jadi kan di sini 87.500.000 kita bagi dengan 87.500.000 kita bagi 5 bagian tadi kan. Nah, bagi 5.
Lalu kita dapatkan hasilnya di sini sekitar 17.500.000. Nah ini sama dengan satu bagian 17 juta. Jadi seperti jelaskan sini berarti sama dengan ayah saya mempunyai dua bagian. Berarti 17.500.000 dikali 2 sama dengan 35 juta. Dan 35 juta. Dan untuk anak perempuan, bibi saya kan tadi 3 orang. Nah berarti satu bagian kan 3 bibi. Nah berarti satu bibi mendapatkan 17.500.000. Nah 17.500.000. Nah jadi sini hasilnya, kita lihat sini hasil nenek saya mendapatkan bagian 12.500.000. Ayah saya mendapatkan bagian 35 juta. Nah nenek saya 12.500.000 dan ayah saya 35 juta. Dan bibi saya kan 3 bibi berarti bibi ini ya, bibi saya 3 orang bibi, 3 atau 1 ya, 1 bibi saya mendapatkan 17.500.000. Nah 17.500.000. Terus bibi saya juga sini yang kedua, bibi saya yang ketiga, kan ada 3 bibi. Nah 17.500.000 ini sama 17.500.000. Nah dan ini ditotalkan menjadi 100 juta rupiah. Nah lalu ini hasilnya. Di sini ayahnya dari kakek saya sudah meninggal ya, bibi saya, ibu dari kakek saya juga sudah meninggal. Jadi inilah hasilnya nenek saya. Dan inilah bagiannya. Nenek saya 1/8. Ayah saya 2 kali dari anak perempuan, dan anak perempuan ini ashabah. Nah, jadi dihitung ini hasilnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin salah khilafnya mohon dimaafkan, mungkin juga banyak orangnya, dan jika ada kesalahan mohon dikoreksi agar dapat dipahami lebih jelas. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.